Bagaimana hukumnya pajak dalam Islam? Apakah negara Saudi sekarang ikut menerapkan hukum pajak dikarenakan mengikuti negara barat? Jika tidak ada pajak dalam negeri Islam diperoleh dari mana dana dalam menjalankan roda pemerintahan? Teman-teman sekalian, dalam Islam ini tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa. Nggak boleh, zalim namanya. Pajak ini kalau kita bicara apa adanya, realitanya, kalau kita tanya setiap warga misalnya, disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak, kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Nah ini banyak yang jawab nih. Hah? Tidak kan? Kalau disuruh pilih makan di restoran bayar 10% dengan tidak bayar, yang mana Anda pilih? Tidak bayar. Artinya kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa. Kan? Ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Ini sebabnya sebagian besar ulama mengharamkan, tidak boleh. Kecuali kalau strateginya sama dengan Nabi SAW. Nabi SAW kalau ingin membentuk pasukan jihad, ingin berbagi-bagi sedekah, apa yang beliau lakukan? Beliau iklankan. Nih ada saudara kita kalian yang sedang butuh si fulan, menyumbanglah. Ya, Nabi SAW kadang-kadang membuka jubah beliau menaruh, lalu orang-orang pada menyumbang di situ. Lalu kemudian Nabi SAW berikan kepada mereka. Sukarela. Tidak ada penentuan persentasenya, tidak ada paksaan. Nah ini lain. Ini lain. Ini boleh dalam Islam. Nanti dalam bahasan dosa besar kita ada namanya maks. Maks itu pajak atau pajak lah umumnya. Apakah itu pajak diambil dari masyarakat secara paksa atau pajak diambil dari bea cukai barang-barang yang masuk. Di zaman Nabi SAW, orang masuk, keluar masuk Madinah, masuk di negara Islam, tidak ada sama sekali bayar apa-apa. Ini orang pergi rekreasi sama keluarganya ke Eropa, belanja. Lebih dari $1.000 atau berapa dolar harus bayar. Apa urusannya? Orang beli barang dari keringatnya dia. Dia beli produk yang dia mau. Kenapa Anda ambil? Apa urusannya gitu? Kan mestinya nggak boleh. Pasti kalau mau tahu itu paksa atau tidak, tanya. Dia mau bayar nggak? Kalau dia nggak mau bayar berarti itu jelas dipaksa berarti. Gitu kan? Ini nggak boleh. Nah karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, jadi orang akhirnya biarin aja sudah. Karena terpaksa. Tapi kalau disuruh pilih orang tidak mau. Mestinya memang tidak boleh. Gitu kan? Kalau apakah Saudi menggunakan pajak? Setahu saya tidak ada pajak di sana. Setahu saya, gitu kan? Tidak pernah saya selama di sana tuh makan restoran 50 rial, 55 rial misalnya, tambah 10%. Tidak pernah. 50 rial, 50 rial. Notanya itu kita bayar. 10 rial, 10 rial. Belanja apapun, beli baju, beli apa semua tidak ada pajak sama sekali, gitu kan? Tidak ada pajak sama sekali. Itu yang saya tahu, Allah alam. Kalau dari mana pemerintah hidup kan banyak. Dari zakat. Zakat harta boleh dikelola oleh pemerintah. Di zaman Nabi SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, zakat masyarakat distor kepada pemerintah. Pemerintah lalu memberikan kepada orang yang tidak mampu. Gitu kan? Perniagaan dimudahkan. Tidak ada peraturan-peraturan ketat kecuali yang melanggar agama. Dimudahkan. Ya, pada saat Abdurrahman ibn Auf membebaskan sebuah tanah di Madinah, di zaman Nabi SAW, beliau bebaskan. Tanah itu padang pasir, gitu kan? Milik seseorang. Dan akhirnya dia mengatakan, saya ingin bebaskan, kerjasama sama orang yang punya tanah, saya mau buat pasar nih. Kata dia, baik silakan, kita bagi hasil. Dibuatlah sama Abdurrahman ibn Auf kotak-kotak dari tanah liat, seperti kalau kita sekarang kios-kios gitu. Setelah jadi pasar, Abdurrahman iklankan, siapa yang mau pakai pasar ini silakan gratis. Silakan gratis. Kalau ada pun yang mau menyumbang sesukanya, silakan. Maka orang-orang pada pindah, hidup jadi pasar baru di situ. Akhirnya orang-orang kena merasa ada transaksi jual beli, mereka dengan sukarela memberikan kepada Abdurrahman dan akhirnya memberikan Abdurrahman harta yang sangat banyak sampai berpeti-peti emas didapatkan dari pasar itu. Tadinya pasar itu cuma disukarelakan. Banyak dimudahkan perdagangan, perniagaan dimudahkan, gitu kan. Jadi masyarakat itu hidup. Saya tahu sekarang Cina misalnya, dia pemerintahnya memetak-metak wilayah itu, misal wilayah ini khusus untuk kain misalnya. Kayak kita contoh misalnya Malang. Malang ini apa sih spesialisnya? Mungkin orang ahli jahit misalnya. Baik, pemerintah subsidi di sana dana, semua yang berhubungan dengan jahit-jahit, pabriknya segala kain ditaruh di sana. Udah. Seperti itu. Teman-teman saya mengatakan kalau kami sekarang datang ke Cina, kalau dia memang di paspornya tertulis businessman, memang dia pedagang, pengusaha, maka di bandara sudah dijemput tuh. Pemerintah Cina jemput di bandara. Ditulis namanya. Padahal orang dia bilang saya tidak kenal, tapi sudah ditahu. Dari data visa sudah ditahu kalau ini profesinya orang seperti ini. Dijemput, Anda mau apa nih? Oh saya mau pabrik kain misalnya, ditunjukin. Saya mau ke sini, ditunjukin. Begitu. Jadi langsung dibawa dan akhirnya hidup suasana itu. Hidup suasana transaksi jual beli, akhirnya bisa menguasai dunia. Banyak sumber-sumber, gitu kan?
Jadi pemberdayaan masyarakat dalam hal yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah dan masyarakat itu bisa. Indonesia ini negara yang luar biasa kayanya, luar biasa kayanya. Cuma sayangnya beberapa ya elemen saja yang tidak bertanggung jawab dan tidak tahu kalau mereka bertanggung jawab hari kiamat yang menyalahgunakan masalah itu.